Saudara, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan sambil kita mau angkat satu nyanyian. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Perlu anugerah-Mu, Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Amin. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, Tuhan. Ku hidup Amin. bagimu, hatiku Tetap menyembah-Mu, Yesus. tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan, bisa menjauhkan dari kasih-Mu. dari kasih-Mu. Amin. Selama ku hidup Bagimu, mataku mata kami tetap memandang-Mu, Tuhan. tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kau satu-satunya kebenaran. Katakan Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Kami nyatakan janji. Ku nyatakan
Mari saudara kita bangkit berdiri, nyatakan janjimu pada Tuhan. Oh, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup ku hidup bagimu Tuhan. Amin. Tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi. Oh, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Itulah komitmen kami kepada Engkau. Dunia tidak bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kasih Allah yang benar, kasih agapaho itu yang harus kami miliki dalam hidup ini, supaya kami juga belajar untuk mengasihi Engkau. Mengasihi Engkau berarti kami belajar patuh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, kami percaya Roh-Mu yang kudus tidak meninggalkan kami. Roh Kudus yang mencurahkan kasih itu rata di dalam hati kami. Roh Kudus itulah yang membuat kami dapat mendengarkan perintah-perintah-Mu, tetapi juga menolong kami untuk mentaati setiap kata firman Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan malam ini di dalam pendalaman Alkitab, ibadah hari tengah minggu ini Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami, sehingga setiap kata firman Allah bukan hanya kami dengar, tapi kami mengerti dan langsung kami dapat melaksanakan dengan baik dalam hidup ini. Kami bersekutu syukur, berterima kasih untuk waktu yang diberikan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua. Hari ini di dalam pendalaman Alkitab saya menyampaikan firman tentang persembahan yang benar. Jadi ada persembahan yang benar, ada juga persembahan yang tidak benar. Ya. Kalau persembahan yang benar tentu berkenan kepada Tuhan, dan persembahan yang tidak benar tentu tidak memperkenankan hati Tuhan. Ya, jadi kita mempunyai pilihan mau memberi persembahan yang benar atau tidak memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Ya, berkenan di hati. Di zaman dulu dalam perjanjian lama ada macam-macam persembahan. Ya, ada persembahan korban, ya, korban yang dibakar, ya, kemudian itu membuat harum di hadapan Tuhan. Itu korban penyerahan diri, menyerahkan diri sepenuh, korban sajian dan sebagainya. Nanti kita mendengarkan itu, tetapi saya mau baca lebih dahulu Roma 12
ayat 1 sampai ayat 8, tapi baca saja ayat 1 dan ayat yang kedua. Temanya di atas itu persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, ini nasihat yang mengatakan supaya kamu mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup. Ya, bukan tubuh yang mati ya, tapi tubuh yang hidup. Terus yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kan hanya hidup tapi kudus, suci dan berkenan kepada Allah. Terus Itu adalah ibadahmu yang sejati. itu adalah ibadah yang sejati. Banyak kali ibadah dianggap coba sekedar menghadiri persekutuan di gereja atau semacam itulah secara rutinitas. Tetapi ibadah kita harus ibadah yang sejati, ibadah yang sungguh-sungguh beribadah. Ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris artinya ibadah itu pelayanan yang sejati. Ibadahmu mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, itu adalah pelayanan kita yang benar-benar sejati. Ya, sekian, terima kasih. Nah, hidup bukan hanya fisik, tapi roh kita juga mesti hidup. Dulu waktu kita berbuat dosa, hidupnya dalam dosa, maka tubuh kita hidup, tapi roh kita mati. Yang Tuhan inginkan persembahan kita adalah utuh tubuh, jiwa, dan roh kita. Tubuh ini ya, yang dikatakan setelah ditebus oleh darah kita hidup, diperdamaikan dengan Allah, lalu tubuh kita didiami Roh Kudus. Makanya dikatakan, bukankah tubuhmu adalah baitnya Roh Kudus? Bait di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya. Jadi bukan sembarangan persembahan tubuh kita ini. Orang lain boleh sembarangan, tapi tidak diterima Tuhan, tidak berkenan. Tapi kita tidak mau seperti itu. Mari kita baca 1 Korintus 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu Ya. bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Nah, tubuh kita sekarang setelah kita percaya Tuhan, setelah kita bukan hanya percaya tapi bertobat, bukan hanya bertobat tetapi kita lanjutkan dengan kehidupan yang lahir baru, meninggalkan hidup lama dosa. Ya, di mana tubuh kita dulu dipakai untuk dosa, untuk senjata kelaliman. Sekarang tubuh kita ini yang sudah dibasuh. Ya, hidup kita sudah dibasuh oleh darah Yesus. Kita mempersembahkan kepada Tuhan. Dan itu Roh Kudus yang berdiam dalam tubuh kita sekarang. Jadi jangan sembarang memakai tubuh ini. Ya, jangan sembarang diisi dengan hal-hal yang lain, makanan, minuman keras, rokok dan sebagainya. Ini tubuh ini bait Allah. Roh Allah tinggal di dalam. Jangan sampai Roh Allah itu meninggalkan. Nah, ini kalau ditinggalkan Roh Kudus, ingat kepada Raja Saul, diganggu oleh roh jahat. Ya, lanjut. Yang diam di dalam kamu, Ya, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, ya. dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ini sekarang tubuh kita bukan milik kita lagi, miliknya Tuhan, dipersembahkan untuk Tuhan, dipakai untuk memperkenankan hati Tuhan. Ya, terus Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. jadi kita ini mesti menjadi manusia yang percaya
Ya, percaya saja itu sudah selamat. Tapi lanjut percaya itu haruslah percaya di mana kita bukan hanya percaya Yesus tapi bertobat. Bertobat artinya meninggalkan jalan yang lama, hidup yang lama. Karena kita sudah dibersihkan. Ya. Kemudian lanjut menyerahkan hidup untuk lahir baru. Mati, dikuburkan dalam kematian Kristus bersama Tuhan, bangkit dengan hidup yang baru, itu dalam baptisan air. Apa berhenti lagi situ? Tidak. Lanjutkan dengan baptisan Roh Kudus. Sudah dibaptis Roh Kudus, bisa berbahasa lidah, sudah bisa dipakai untuk penyembahan, tidak berhenti, harus lanjut lagi. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Belajarlah firman Tuhan dengan baik, 66 kitab. Dibaca setiap hari. Kalau kita baca itu Alkitab, itu menghidupkan kita. Roh yang menghidupkan. Pasti kita jadi manusia lain kalau dibandingkan orang Kristen yang tidak pernah menyentuh Alkitab. Yang tidak ada kesukaannya membaca. Daud masih subuh, bangun subuh jam 4. Masih gelap. Dia merindukan Tuhan, dia baca kitab suci. Makanya Daud itu bisa mengatakan, hukum-hukummu Tuhan, Tauratmu itu sempurna, melebihi ribuan keping emas perak. Bayangkan Raja Daud ini raja kaya, istananya penuh dengan emas, tapi dia katakan firman itu, Tauratmu lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Firman itu bisa menghidupkan. Firman itu membuat kita hidup. Firman itu bisa menyembuhkan. Jadi orang yang terus bertumbuh akan suka belajar dan membaca Alkitab. 66 kitab. Kemudian jaga itu Roh Kudus menjadi terang, jadi saksi. Surat Kristus yang terbuka. Lakukan itu firman, kita jadi surat Kristus. Orang bisa lihat kelakuan kita. Ya. Kemudian hiduplah dalam penyembahan. Itu masih belum selesai. Karena sasaran akhir itu ruang maha suci kalau tabernakel. Jadi hidup dalam penyembahan. Hidup dalam hadiratnya Allah. Ya. Jadi pelan-pelan hidup kita diubahkan dari hari ke hari. Satu hari kelak menjadi serupa, segambar Allah. Menjadi mempelai wanita. Itu sasaran akhir. Bukan dunia. Saudara jangan senang kalau sudah saya diberkati di dunia, materi dan sebagainya, pangkat jabatan. Itu semua cuma sementara. Ya, tidak ada artinya apa-apa. Saudara, dengan kekayaan yang banyak tidak bisa membuat kita hidup selamanya. Ya. Jadi semua orang yang diberkati, kalau ngerti ini, dia tidak ada sedikit pun bangga, sombong dengan kekayaan duniawi. Nggak bisa apa-apa itu kekayaan duniawi. Ya, bacalah Alkitab setiap hari. Coba kalau kita lihat gambar tabernakel, saya tunjukkan pada saudara. Ini persembahan yang benar, persembahan tubuh, persembahan utuh tubuh, jiwa dan roh kita. Ini gambar kerajaan surga atau surga bini. Ya, waktu manusia berbuat dosa, Allah meninggalkan manusia. Allah mengusir manusia keluar dari taman Eden, terpisah. Manusia bertambah banyak. Zamannya Nuh, kejahatan meningkat.
Tuhan menghukum kecuali Nuh sekeluarga. Kemudian dari Nuh, turunan dari 3 anak ini, Sem, Ham, Yafet, itu menjadi membiak, menjadi bangsa-bangsa. Sama saja, manusia tetap berbuat jahat, berbuat yang tidak benar. Sedangkan Allah itu kasih, Allah itu rindukan manusia. Seperti kalau bisa kembali di Taman Eden, bisa ngomong-ngomong, bercakap-cakap. Ya. Lalu manusia sampai di zaman Musa, kitab Keluaran. Di situ Tuhan perintahkan Musa naik ke gunung, lihat contoh model kerajaan sorga. Musa naik, lihat, diperlihatkan itu gambar kerajaan sorga. Turun ke bumi, buat seperti itu. Sebab aku ingin diam di tengah-tengah kamu. Ini kebaikannya Tuhan yang luar biasa. Bukan manusia mencari Allah. Allah yang mencari manusia. Hai manusia, di mana engkau? Kalau kita bisa bertobat, kita bisa dilahirkan baru, kita jadi orang percaya. Bukan kita dulu cari Tuhan. Tuhan yang mencari kita. Hai manusia, di mana engkau? Ya. Nah, lalu dibuatlah seperti itu. Menjadi tempat apa? Kediaman Allah di bumi. Menurut contoh yang diberikan, yang dilihat Musa. Dibuatlah Musa dan bangsa Israel. Nah, tapi apa itu cukup? Ya. Nah, di sini banyak manusia tetap sampai hari ini malah kejahatan makin meningkat sampai di akhir zaman. Kejahatan meningkat di zaman ini. Ya, lihat saja orang berbuat jahat. Sangat membuat hati Tuhan pilu sampai Tuhan berkata, satu hari kelak aku menghancurkan dunia ini. Bukan lagi seperti zaman Nuh ketika hatinya Tuhan berduka melihat kelakuan zaman itu. Dia bilang, aku akan binasakan manusia zaman itu kecuali Nuh dengan air bah. Tapi nanti di akhir zaman, zaman akhir dekat waktunya, Tuhan membinasakan manusia dengan belerang dan api. Sangat ngeri sekali. Ya, mari kita mempunyai pikiran yang mengerti apa sih Tuhan, baiknya Tuhan, rencana Tuhan yang terindah. Makanya saya mau ingin belajarkan tabernakel seperti yang saya sudah terima. Pelajaran yang baik ini sangat bermanfaat. Kalau kita bangun gedung ibadah ini, saya masih ingat ada arsitek yang menggambar modelnya dan sebagainya. Walaupun saya memperbaiki sana sini, ya, fondasinya, berapa dalamnya, ya, besinya besi apa dipakai. Nah, itu sudah ditentukan oleh rencana insinyur-insinyur ini. Nanti terwujud seperti ini. Nah, demikian juga tempat kediaman Allah ini. Kalau kita di sekelilingnya itu adalah dunia luar. Dunia luar, dunia yang berdosa. Waktu kita masih berdosa, tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak bisa memberikan persembahan yang hidup, tidak mungkin. Karena waktu kita berdosa, ya, roh kita mati. Adam dan Hawa dipesan, tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik jahat, kamu mati. Apanya mati di sini? Memang nanti dia akan mati kembali ke tanah, tapi paling tidak rohnya sudah mati. Manusianya masih hidup. Ada banyak orang, saudara temukan di mall, di pasar, di jalan, ya, di kendaraan umum. Masih hidup secara fisik, tapi roh mati. Karena apa? Belum menerima Kristus, belum percaya, belum bertobat, belum lahir baru.
pola gambarnya. Nah, kita percaya Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Percaya Tuhan Yesus datang melayani kita. Aku datang bukan untuk menjadi Tuhan saja, tapi jadi hamba. Itu kata Tuhan. Aku datang untuk mengobati yang luka, yang sakit, yang hatinya sedih, yang hatinya susah. Tuhan itu sebagai tabib. Lalu kemudian Tuhan datang sebagai manusia Allah yang menjadi manusia. Itulah firman Allah menjadi manusia, Yesus. Jadi Yesus itu Allah, pencipta langit dan bumi. Allah yang adalah firman yang turun ke dunia. Itu kekristenan yang benar. Ya. Nah, kemudian kita percaya sudah itu sudah masuk daerah kerajaan sorga. Apa yang harus kita buat? Sudah percaya Tuhan, judi, minum mabok, bercabul, ya, berzina, bukan istrinya, tidak puas satu istri dua lagi. Apa masih begitu? Kan itu tidak mau lagi tahu. Namanya bertobat. Dulu aku jalan ke utara, sekarang jalan ke timur. Bertobat. Dibasuh oleh darah. Dijadikan orang benar. Roh kita mulai hidup, tubuh kita mulai hidup. Apa cukup? Tidak. Kita harus mengatakan sama Tuhan, saya menguburkan hidup lama. Itu baptisan. Menguburkan kubur dalam kubur kematian dalam baptisan. Kolose. Kita baca dulu itu ya, sampai di sini tentang baptisan. Supaya nanti kita bisa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, Ya, tetapi dengan sunat Kristus, ya, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. ya, ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, Kubur dalam baptisan. dan di dalam Dia Ya. kamu turut dibangkitkan juga Nah, oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah ya, lanjut. yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Terus, Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, waktu kita berbuat dosa, kita mati. Apanya yang mau dipersembahkan pada Tuhan? Tidak ada. Kita harus jadi persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati, bukan binatang yang cacat. Zaman dulu mereka memberi persembahan korban binatang. Banyak kali imam-imam malah mengambil yang cacat, yang kecil-kecil, yang tidak bagus. Bukan dipilih seperti Habel, dia pilih yang terbaik yang dia persembahkan kepada Tuhan. Itu berkenan kepada Tuhan. Lanjut. dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, Ya, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, ini hidup kita yang sudah terima Yesus, tinggal tetap pada Tuhan. Jangan melangkah keluar. Kalau tabernakel itu baru di pintu gerbang, sebelahnya aja gampang kita melangkah keluar. Saya tidak pernah lupa pertemuan saya dengan guru saya di SMP dulu, guru aljabar. Ya, ketemu dia di jalan. Kemana kamu? Ya, Mener, lagi jalan-jalan. Ya, Mener mau kemana? Mau ke sana. Sekarang kamu di mana? Dia tanya saya. Saya pelayan Tuhan, Mener. Wah,
tempatmu di tengah-tengah sorga. Terus Menir di mana? Biar saya di pinggir-pinggir sorga, saya sudah masuk. Saya bilang gampang. Kalau cuma di pinggir Menir gampang keluar. Kalau dulu mana saya berani ngomong begitu. Semua satu kelas bisa praprak habis. Ini Menir ini satu. Ya, coba saya bilang, Menir kalau di pinggir-pinggir gampang keluar. Masuk terus Menir lebih jauh. Nah itu ke dalam. Hendaklah, ayat 7, baca itu. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Tuhan. Terus. Hendaklah kamu bertambah teguh. Tambah dalam, lebih dalam. Terus. Dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ya. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ucapan syukur. Ya, jadi setelah kita percaya, lanjutkan percaya itu bertobat. Sesudah bertobat, apa yang mereka lakukan pada zaman Kisah Rasul, gereja awal, memberi diri dibaptis. Orang percaya itu percaya, ya, bertobat, memberi diri dibaptis, apalagi dipenuhi Roh Kudus, lanjut, tidak menoleh ke belakang. Ya, inilah persembahan nanti hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dilanjutkan, bukan berhenti. Ya, jadi kalau kita sudah percaya, bertobat, lanjut. Mari baca dulu Kisah Rasul. Ini semua ditulis di Alkitab sehingga banyak orang Kristen tahu saya ini jadi orang Kristen apa toh. Nah, apa ya yang Tuhan inginkan dalam hidup saya? Ya. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-36. Perhatikan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Harus tahu persis, pasti itu. Jadi kekristenan kita bukan agamawi, agama yang kita peluk, tidak. Terus ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Ya. Apakah yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami buat? Nah ini. Terus jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Nah itu bertobat, itu mezbah, korban bakaran dalam tabernakel. Korban bakaran. Di mana orang bangsa Israel zaman dulu kalau berdosa setiap 1 tahun sembelih domba dibawa ke imam. Bisa di darahnya domba binatang itu dicurahkan untuk pengampunan dosa. Tapi itu ulang berulang dilakukan, tidak bisa membersihkan hati nurani. Tapi satu kali Yesus mengorbankan diri di atas kayu salib. Darahnya ditumpahkan satu kali untuk selamanya. Dia tidak perlu naik berulang ke atas kayu salib. Satu korban, dia membenarkan, dia menguduskan, dia menyempurnakan. Tapi darahnya itu menyucikan hati nurani manusia. Sehingga hati nurani kita adalah hati nurani yang baik. Ini mesti dijaga ini. Jangan suara hati tidak baik. Kalau saudara tidak mau mengampuni, suara hati tidak baik. Kalau saudara bersalah dengan kata-kata, suara hati langsung tidak baik. Kalau sombong tidak baik hati nurani kita. Ini yang mesti dijaga. Suara hati nurani. Darah Tuhan Yesus yang membersihkan. Kembali ke Kisah Rasul 2. Perhatikan lanjutnya. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Nah, dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nama Yesus. Untuk pengampunan dosamu. Itu gambarannya ada di tabernakel itu adalah baptisan air di bejana pembasuhan. Ini dibuat dari cermin-cermin wanita.
yang dipersembahkan. Jadi wanita tidak boleh diabaikan. Oh, wanita ini nggak boleh, ini tidak boleh. Memang ada tugas-tugas khusus wanita. Tapi wanita tidak boleh diabaikan. Perempuan itu tetap berharga, ya, di mata Tuhan. Ya, kemudian lanjut. Sesudah baptis, baca lagi terus. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus, pintu kemah. Itu sebelum masuk ruang suci, ada pintu kemah dengan 5 tiang. Dulu saya sudah terangkan 5 tiang itu gambaran dari panca indera kita. 5 indera yang harus disalut emas. Tiang-tiangnya itu dari kayu penaga, disaluti emas. Emas itu sifat ilahi. Jadi panca indera kita disalut dengan sifat ilahi. Kita tidak memikirkan atau menjatuh dosa yang dulu kita sering lakukan, yang suka kita lakukan. Nah, inilah kekristenan. Lanjut lagi. Baca. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, Ya. dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah Ya. kita. Lalu kemudian ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Ya. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, lanjut. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Ya. dan dalam persekutuan. Ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tiap-tiap hari pergi ke gereja, bait Allah. Sekarang kan cuma seminggu 3 kali. Ini tiap-tiap hari. Ya. Lanjut. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Ya. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi sebelum imam-imam itu masuk ke ruang suci, dia basuh dulu tangan kakinya. Tangan itu perbuatan, kaki itu perjalanan hidup. Ya, jadi kita ketika dibaptiskan, kita dikubur dalam baptisan kematian. Baru lanjut, kita dibaptis Roh Kudus, baru kita melayani. Ini di sini banyak imam mesti dibaptis. Baptisan percaya, ya, baptisan dalam kematian. Baru melayani, baru pelayanan kita nanti lebih segar karena kita dipenuhi lagi dengan Roh Kudus. Gimana saudara? Itu memberi diri dibaptis. Bukan seremoni gereja, bukan liturgi. Mesti ngerti ini maksudnya apa itu baptisan. Kebanyakan orang tak mengerti. Dipikir saya orang Kristen, saya dibaptis. Tapi hidupnya tidak berubah. Ya, kalau sudah dibaptis hidup kita berubah karena mati, sudah mati, dikubur dalam baptisan kematian. Makanya di apa? Dikasih. Kalau saya baptis orang, airnya ini jadi orangnya saya tenggelamkan, dah kelihatan lagi. Kepalanya, kakinya, tangannya, dah sudah tenggelam. Orang kalau dikubur, masa kepalanya masih dikubur, tanahnya cuma menutup badannya, kepalanya tidak, atau tangannya tidak. Dibaptisan dalam kematian itu orang mati dikubur. Kubur apa? Hidup lamanya dah kelihatan lagi. Dia bangun dengan satu hidup yang baru, melayani Tuhan sampai selesai. Ya, demikianlah persembahan yang hidup, yang kudus sekarang dan yang berkenan. Jangan main musik tapi tidak berkenan. Jangan melayani Tuhan tapi hidupnya tidak benar. Ya, tidak berkenan. Nah, kembali saya mau lanjutkan. Jadi Adam dan Hawa itu masih hidup 930 tahun, ada 930 tahun. Tapi waktu itu persekutuan dengan Allah hilang.
Bisa dibayangkan, manusia tambah jahat, memuncak sampai nanti Tuhan turun hukuman. Dan ini sudah dekat, dunia diambang kehancuran. Mari kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau kita melayani dengan baik. Setiap hari sediakan waktu baca satu pasal, ya, doa, penyembahan 1 jam. Jangan semua rakus waktu yang Tuhan percayakan kita makan sendiri semua. Jangan. Nanti saudara sampai waktunya menyesal, ya salah saya Tuhan. Pendeta ngajar baik-baik, nggak mau diajar. Ya, pendeta yang baik harus mengajar yang benar. Gitu. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, persembahan yang hidup, kudus. Kudus itu artinya saleh, memisahkan diri dari dunia yang jahat. Kudus. Kita masih tinggal di dunia, tapi kita hidup kudus, tidak seperti hidupnya dunia. Ikan kalau dimakan, ya saudara mau makan ikan bakar kah, ikan goreng kah, itu ikan mesti ditambah sedikit garam supaya asin. Padahal dia hidup di lautan yang asin. Kenapa? Ikan itu tidak turut asin dengan sekelilingnya. Demikian juga sekarang orang Kristen yang sudah percaya, bertobat, lahir baru, tinggal di tengah-tengah di kantor saudara, banyak orang belum bertobat. Jadi garam untuk mereka. Ya, garam, kamu ini garamnya dunia. Nah, jadi kita menggarami dunia. Lalu kita hidup seperti ikan, walaupun di dunia yang kotor, yang lautan asing itu, tapi dia tetap tidak ikut asing. Kita tidak turut cemplung dalam dosa-dosa dunia. Sekarang ini gampang anak-anak kita, anak-anak kecil, remaja itu saya khawatir sekali. Dengan HP itu, dengan tayangan-tayangan yang banyak tidak karu-karuan. Yang berhati-hati. Dunia zaman akhir. Ya. Nah, mari kita memberi persembahan yang berkenan. Tadi Kolose 2 ayat 13 sudah katakan, kita dulu hidup dalam dosa, sekarang tidak. Ya. Mati oleh pelanggaran, ya sekarang kita hidup oleh percaya kita dan bertobat. Nah, persembahan yang berkenan itu apa toh? Oh, kita bisa beri uang yang banyak. Kita bisa mengembalikan persepuluhan kita yang banyak. Mati berkenan? Belum tentu. Belum tentu. Mari kita baca dulu Mazmur 51 ayat 19. Mazmur 51 ayat yang ke-19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Itu jiwa, itu hati yang hancur. Ya, terus hati yang patah dan remuk. Hati yang patah, pecah, remuk. Terus tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tidak dipandang hina. Hati yang hancur. Jiwa, hati yang hancur. Hati yang pecah, remuk. Tidak kau pandang hina. Jadi saudara, memberi persembahan pada Tuhan harus dengan hati yang hancur, dengan hati yang pecah. Ini persembahan yang benar. Banyak kali kita memberi persembahan tidak benar. Apa Tuhan menuntut materi-materi yang Tuhan berikan kepada kita? Oh tidak. Tapi Tuhan melatih kita dengan pemberiannya, berkatnya untuk apa? Mengembalikan sebagian kepada Tuhan. Sebagai tanda bahwa kita sadar ini bukan saya buahnya. Ini cuma Tuhan titip. Dan Tuhan kalau minta berarti saya harus belajar mengasihi dia, mentaati perintahnya. Dan banyak kali orang tidak mengerti soal persembahan. Ya, tidak mengerti. Jadi
hati yang hancur. Kapan itu hatinya orang hancur? Waktu dia berbuat salah, waktu dia berbuat dosa, dia hancur, hati menangis. Saya salah Tuhan, saya tidak benar Tuhan, saya sombong Tuhan, saya cabul Tuhan, saya Ini berkenan, hati yang hancur, air mata yang sungguh. Bukan persembahannya yang banyak itu. Loh, apa Tuhan tidak mau persembahan? Diperintah Tuhan mengembalikan milik Tuhan, memberi persembahan korban. Apa Tuhan tidak? Itu ujian kepada kita. Mengasihi Tuhan atau tidak? Jangan salah berpikir dengan persembahan. Ini yang dicari Tuhan, hati yang hancur. Lukas 18. Lukas 18 ayat 9 dan sampai selanjutnya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Jangan selalu mau menganggap diri benar, paling benar, merendahkan orang. Ya, jangan, ya. Terus Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. ya, Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Nah ini. Terus? Aku berpuasa 2 kali seminggu. Ya. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Ya. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Tidak berani melihat ke atas. Dia merasa saya orang tidak pantas sekali. Ini pemungut cukai, orang berdosa. Ya, memungut cukai lebih daripada apa yang harus dia pungut. Dia masuk kantong seperti Sakeus. Ya. Terus Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. ini hati yang hancur. Karena dia melakukan dosa, dia sadar. Sementara orang Farisi apa? Aku mengembalikan persepuluhan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku tidak sama dia. Lalu siapa yang diterima, yang berkenan persembahannya? Baca lanjut. Aku berkata kepadamu, Ya. orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Ini berkenan persembahannya, hati yang hancur. Hatinya hancur karena dia tahu, dia sadar saya orang berdosa. Tetapi wahai orang yang tidak merasa bersalah, walaupun bisa memberikan diri puasa, walaupun bisa mengembalikan persepuluhan, ini yang seringkali salah. Paling banyak salah dilakukan orang. Apanya yang dia ingat? Janji Tuhan, tingkap langit dibuka, berkat dicurahkan. Keliru. Memang Tuhan memberkati, tapi bukan itu dasar kita mengembalikan persepuluhan kita. Kalau kita mengembalikan persepuluhan kita hanya oleh karena ketaatan, tidak ada yang lain. Berperintah Tuhan, ya aku lakukan. Tidak mau pikir-pikir yang lain. Jadi banyak kelirunya anak Tuhan. Ya, nah itu hati yang hancur. Tadi Lukas 18 itu pun dikatakan apa? Dia mempersembahkan, aku bersyukur. Apa dikatakan di sana? Aku mengucap syukur kepadamu. Aku tidak sama orang. Bukan ini ucapan syukur yang dicari Tuhan. Sebenarnya ucapan syukur kita itu memuliakan Allah. Bukan seperti ucapan syukur daripada orang Farisi ini. Ya.
Mazmur 50 ayat 14 dan ayat 23. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Nah, persembahkan syukur. Kalau nggak punya apa-apa, saya berterima kasih Tuhan, saya diselamatkan. Saya berterima kasih, saya diubah Tuhan. Saya berterima kasih boleh melayani Tuhan. Saya tidak punya apa-apa Tuhan. Ucapkan syukur. Terus, Dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. ya, ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Nah, mempersembahkan syukur sebagai korban, dia memuliakan Tuhan. Aku tidak punya apa-apa Tuhan, cuma setiap hari ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Bangun pagi, mujizat. Tuh, setiap pagi bangun itu mujizat. Kalau saudara sudah tidak bangun bagaimana? Setiap kali napas ini mujizat. Ini perlu diucapkan syukur, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup, saleh, kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kita boleh mahir main apa saja, musik. Kita boleh mahir berkhotbah, berfasih lidah. Kita bisa fasih dalam menyanyi dan bagus suara kita merdu. Tapi Tuhan tidak cari itu. Tuhan cari hati yang berkenan. Tuhan tidak memandang luar tapi memandang hati. Waktu Saul mau diganti menjadi raja, ya, Saul mau diganti, raja lain dipilih. Apa kata Tuhan? Ketika Nabi Samuel melihat kakaknya Saul gagah, wah hebat, cakep ini Tuhan, waduh inilah raja, dia mau melantik. Tuhan bilang stop, bukan apa yang dipandang manusia itu dipandang oleh Allah, tapi manusia memandang luar, Allah melihat apa? Hatinya. Makanya Kisah Rasul 13 mencatat bahwa Allah memilih Daud itu sekalipun tidak sempurna, tapi dia melihat hatinya Daud, dia berkenan. Hatinya Daud hancur ketika dia berbuat dosa. Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku, kata Daud. Jangan buang aku. Dia melihat Raja Saul. Dia mohon, dia meratap, dia turun dari tahtanya, dia pakai pakaian kabung. Dia tidak marah ditegur oleh Nabi Nathan. Kamu sudah ambil istrinya orang. Coba. Hatinya hancur. Hatinya remuk. Kita bisa nangis kalau susah. Hancur hati. Tapi yang Tuhan cari, hati yang penuh ucapan syukur, penyesalan atas dosa, dan Tuhan sudah baharui aku, terima aku. Itu hati yang hancur. Banyak kali kan kita hancur, nangis karena susah, karena menderita, mungkin sakit dan sebagainya. Tapi Tuhan mau hati jiwa yang hancur. Karena apa? Karena dia merasa bersalah. Bersyukur Tuhan, Engkau menyadarkan aku ada karena Engkau yang sudah menolong saya. Jadi persembahan kita juga hati-hati, ya. Nah, kalau kita memperhatikan ini semua persembahan kita bisa mengembalikan persepuluhan banyak jumlahnya, bukan sedikit. Kita bisa memberi bagi pekerjaan Tuhan banyak jumlahnya, bukan sedikit. Kita bisa masukkan di kantong persembahan banyak, bukan sedikit. Tapi Tuhan cari apa? Persembahan hasil dari kasih hati. Coba janda miskin, cuma 2 keping, 2 peser. Tuhan bilang apa? Hei, kamu lihat, ini pemberian yang terbaik dibandingkan semua orang kasih masuk.
Jadi Tuhan periksa juga persembahan kita. Ya. Kalau kita mengembalikan milik Tuhan, kita doa, Tuhan inilah ketaatan saya. Jamaah, aku sudah kasih pendeta itu lebih banyak, aku kasih pendeta itu banyak, aku pendeta itu harus dengar saya. Bukan begitu, saudara. Itu yang sering kali terjadi. Ya. Mari baca. Markus 12. Ayat 41 sampai 44 ini kita bicara persembahan. Persembahan yang benar. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Ya. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ya. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Cuma 2 peser. Kecil sekali, tak ada artinya. Banyak orang kaya masukkan banyak sekali persembahannya. Lanjut. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti Ini persembahan. cuma 2 peser. Orang kaya banyak. Kok Tuhan bilang tidak? Ini yang 2 peser lebih banyak dari orang kaya yang kasih masuk. Kenapa? Persembahannya berkenan. Apa yang dia buat janda ini? Dia tidak punya lain-lain. Dia cuma 2 peser Tuhan. Tapi dia berikan karena dia mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan itu taat kepada Tuhan. Itu yang saya maksudkan tadi. Persembahan persembahan kita sebesar apapun, atau persembahan korban syukur kita, atau persembahan sukarela kita sebesar apapun, harus disertai dengan hati yang mengasihi Tuhan. Bukan ingin baliknya Tuhan ya, berkelimpahan, tingkap langit dibuka. Keliru, saudara. Kita bukan ingin Tuhannya, kita ingin berkatnya. Nanti satu waktu kita menyesal. Nanti satu waktu kita menangis. Ternyata saya bukan mengasihi Tuhan. Bukan memberi persembahan hidup saya untuk Tuhan. Makanya saya juga bilang, setiap hamba Tuhan itu bukan nafkah hidup. Menjadi gembala jangan nafkah hidup, tapi memberi hidup. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mempersembahkan hidup. Ya, bukan nafkah. Kalau nafkah, dulu saya berusaha buka toko, jualan, ya kan? Sekarang tutup tokonya, pindah ke dalam gereja melayani. Tapi ya, matanya lihat nafkah, uangnya. Bukan mengasihi jemaat itu, diajar yang benar. Gimana saudara? Ya, adik saya bilang waktu di Jakarta ketemu baru-baru, sudah susah cari orang yang seperti itu sekarang. Semuanya mengejar untung. Itu kata Tuhan kepada imam-imam dalam kitab Maliaki. Banyak mengejar untung. Bikin acara apapun, pungut persembahan. Oke. Mari kita gembalakan jemaat kita, anjuri jemaat, ayo berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan keuntungan, nanti ribut-ribut masalah kecil. Makanya saya bilang, kita melatih anak-anak muda kita
memberi persembahan hidup melayani. Cuma-cuma. Cuma-cuma. Oh, saya jadi asyir nanti ada persembahannya. No, kamu kan ada kerja. Saya ingat waktu saya datang ke Manado ini pertama kali tahun 93, lalu ada pemain drum masih hidup sampai sekarang. Dulu pemain drum, dia mau melayani di gereja di mana saya ke belakang. Waktu itu belum ada gedung kita. Masih dikasih pinjam sama jemaat. Dia main drum. Tapi dia minta saya bayaran. Karena di gereja yang lama dulu, saya dikasih uang, dibayar pemain drum. Saya bilang, oh ya. Tapi pada saya tidak. Kamu jadi tukang apa? Tukang batu. Bangun-bangun rumah. Nanti kamu diberkati Tuhan di sana. Karena kamu melayani. Kalau kamu sudah minta, saya kasih. Makanya habislah berkatmu. Mungkin saya kasih tidak banyak, karena saya baru mulai. Kamu tidak bisa menghidupi keluargamu dengan main drum. Ya, jadi penerima tamu, pejalan kolektor. Tuhan memberkati kamu. Kecuali engkau memang menyerahkan hidup. Aku tidak mulai kerja di dunia. Aku kerja dalam dan Tuhan. Jadi full time. Nah, ini pertimbangan lain. Ya. Makanya saya bilang, asyir, penerima tamu, apapun, singers, pemimpin pujian. Kau bekerja di tempat kamu kerja. Kau layani Tuhan, persembahkan hidup yang benar. Kamu akan diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Ini betul, saudara. Ini yang benar, tapi sakit untuk daging. Nah, banyak orang berontak dan marah. Akhirnya dia tidak mau lagi main drum. Saya bilang, tidak apa-apa. Apa sekarang rohaninya bisa bertumbuh? Kalau bertumbuh, puji Tuhan. Layani Tuhan dengan motivasi yang benar, hati yang benar. Bisa saya beri di kecakapan, bisa menyanyi baik, oh puji Tuhan. Bisa main drum, puji Tuhan. Bisa puji Tuhan. Layani Tuhan. Ya, Tuhan menolong kita ya. Amin. Mau ditolong Tuhan? Kurang. Ya. Jadi banyak perjanjian lama banyak bicara tentang persembahan korban. Ya. Korban syukur, korban sajian, ya, korban keselamatan, penghapus dosa dan sebagainya. Saya tidak bahas di sini. Nah, saya ingin memberitahu pada saudara bahwa jangan sampai kita mempersembahkan hidup bertahun-tahun sampai waktunya ketok pintu, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Tuhan, aku kan bernubuat, aku kan ngusir setan, aku kan ini dan itu, aku tidak kenal. Celaka saudara. Aku ingin ketuk pintu Tuhan. Jika waktunya tiba, Tuhan bilang, mari masuk. Hambaku yang setia, hambaku yang baik. Ya saudara, renungkan baik-baik. Ya, berikanlah persembahan korban yang hidup, yang berkenan. Jangan cacat. Ketika saya baru masuk di kota ini, tidak tahu sudah di sini atau masih di wartawan dan sebagainya ya. Pernah di dalam kantong kolektor isinya apa? Struk belanja. Ini kejadian yang betul.
Mungkin dia merasa malu sama dulu sebelah itu karena dia tidak kasih tahu, jadi dikasih masuk juga begini tangannya. Struk belanja. Pernah juga kasih masuk uang kecil sekali. Sudah kecil sekali, kumal. Apa itu kumal? Busuk, tanda karu-karuan. Belum lagi kumal dibuka. Di hater. Nomornya sebelah dan sebelah tidak cocok. Nah ini pernah. Saya melihat sendiri. Setiap persembahan kolektor dijalankan, tidak semua orang mengasihi Tuhan. Ini Tuhan. Tak. Betul ya? Betul ya? Betul ya? Ayo. Ini kantong kolektor todong pak kita. Kita harus mengerti tentang persembahan. Kita baca di Perjanjian Lama, di situ jangan datang pada Tuhan dengan tangan hampa. Ya, harus dengan tangan hampa. Tapi perhatikan persembahan kita, jangan dengan hati yang tidak betul, hati yang sukarela, hati yang mengasihi Tuhan. Baru persembahan kita berkenan. Tubuh kita dipersembahkan harus pun berkenan. Bait Allah, roh Allah tinggal di dalam. Jangan segala macam dosa masih kita pegang. Karena itu perlu dibaptis, dikubur. Ya. Ini persembahan. Tidak untuk mencari dana. Itulah sebabnya ketika kita mau membuat KKR, saya selalu katakan, siapa yang mau memberi silakan kumpulkan. Kalau kita kerjasama dengan gereja-gereja, gereja itu gembalanya himbau jemaahnya, mari kita memberi, kumpul di sana, kumpul baru dibawa ke kas KKR. Itu yang benar. Nah nanti kembali ke gerejamu, di sana kau memberi, hatimu sudah berubah, beda. Betul? Ya, berikan yang terbaik. Berilah yang terbaik. Itu lagunya. Saya melihat orang-orang, ya saya ini dulu belajarkan kepada jemaat dulu, waduh, baunya rek itu persembahan. Ya, kalau kita tidak punya uang baru, pilih-pilih yang terbaik. Yang kumal, kotor, baunya lagi. Itu saya ajarkan diri saya. Ya. Saya sekarang bisa ganti uang baru dari bank. Saya tidak pakai untuk lain, saya kasih itu terbaru. Itu diikuti anak saya, cucu saya. Itu menghargai kepada Tuhan. Tapi kalau tidak punya uang baru, ya tidak apa-apa, saudara kasih yang agak baru. Tapi yang terutama hatimu. Seperti hatinya janda itu. 2 keping tapi penuh kasih. Ini persembahan yang benar. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Itu sebabnya saya selalu katakan dalam ibadah, datang bawa hati. Nomor 1 itu, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kedua, persembahkan tubuhmu. Ya, sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan. Itu ibadah. Itu ibadah yang sejati. Kata Roma pasal 12. Penutupnya ini baca itu. Roma 12 ayat 1-2. Persembahkan tubuh itu ibadah yang sejati.
Bukan hanya memberi korban yang selalu orang buat setengah hati. Ya, mari baca Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Lanjut. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bukan hanya memberi persembahan kolekte, persembahan persembuluhan. Diawali hidup ini bukan sempurna, tapi hidup benar dan saleh, kudus, dikuduskan oleh firman. Setiap kali dengar firman, kita dididik, diajar, lakukan. Mohon Tuhan tolong. Tuhan memberkati kita. Mengerti sudah? Mengerti isi hati Tuhan? Ya, ini isi hati Tuhan. Itu kalau saudara baca Maliaki, imam ini loh, tidak punya pengajaran yang benar dari mulutnya, mempersembahkan binatang cacat. Imam ini, jangan ya, kita berikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, aku persembahkan tubuhku. Itu kita ke gereja, itu kita ke ibadah. Persembahkan tubuh jadi pelayan yang baik. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan,
sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, Sembah Kau, sembah Tuhan dengan hidup yang benar, hidup yang kudus, sembah Kau bukan sempurna Tuhan. tapi kudus. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, Sembah Kau Tuhan. Amin. Ku sembah Kau, Hanya Dia yang layak disembah, diagungkan, ditinggikan. Ku Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu Terima kasih Yesus. untuk kemuliaan nama-Mu. Rasul Paulus mengatakan, orang yang menginjil, yang menyerahkan hidup, hidupnya dari Injil, tidak punya pekerjaan yang hidup menginjil, hidup dari Injil. Rasul Paulus bilang, tapi aku tidak gunakan hak itu. Banyak kali aku tidak menggunakan. Bagaimana dia bisa hidup? Tuhan punya cara untuk dia. Mari hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan di akhir zaman, di mana di zaman akhir ini, keadaan manusia zaman akhir, zaman kemerosotan, mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, menjadi budaknya uang, mencintai kekayaan dunia. Tapi kita mau mencintai Tuhan, mempersembahkan hidup ini dengan pertolongan Roh Kudus tentu. Mari kita sembah Tuhan, nyanyikan lagu ini, memberi hidup kita menyembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu
untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Oh Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kita persiapkan hati kita untuk makan dan minum dari perjamuan suci. Ini juga bukan kebiasaan, tapi kita makan minum dengan menguduskan diri, mohon ampun kepada Tuhan apabila belum layak. Berdamai dengan Allah, dalam perdamaian dengan manusia, baru kita pergi makan. Pernah saya melayani perjamuan suci, hati saya tidak enak kepada seseorang, dan saya tinggalkan makan perjamuan roti dan anggur. Saya pergi berdamai dan makan layak, akui dosa kesalahan. Ini bukan hanya perjamuan suci, seremoni liturgi saja, kebiasaan. Tidak. Makan dengan betul. Angkat itu roti lebih tinggi dari kepala. Tuhan Yesus pada malam sebelum Ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan, sambil berkata, inilah tubuhku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Yang Tuhan cari adalah persembahan yang hidup. Kita telah dihidupkan oleh Tuhan. Dulu kita mati karena dosa, mati karena pelanggaran, mati karena hidup dalam dosa. Sekarang kita jadi orang percaya hidup benar. Angkat itu cawan. Demikian juga sesudah makan diambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya? Cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Mari minum dengan percaya dalam nama Yesus. Angkat tangan kita, persembahkan tubuh. Kita berada di penghujung zaman akhir. Dekat datangnya Yesus kedua kali. Apa yang kita cari? Apa yang kita kejar dari dunia ini? Haleluya. Haleluya. Dunia akan hancur. Dunia diambang kehancuran. Bangsa-bangsa siap berperang menghancurkan dirinya. Tapi kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Rabbasana Marabasabala Basakala. Ku sembah Kau Tuhan.
Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku, hidupku kepadamu untuk kemuliaan, kemuliaan namamu. Ku sembah Kau, oh Tuhan, amin. Serahkan hidup yang benar ini, serahkan hidup yang tidak sempurna tapi suci. Haleluya. Mengerti kebenaran, mengerti rencana-rancangan-Mu, kehendak-Mu Tuhan. Namamu ku sembah Kau Tuhan, persembahkan yang benar dari hidup kita. Haleluya, haleluya. Oh, Rabaya Labasa, Karabaya Labasa. Serahkan hidupmu, saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Nama Yesus dipuji melalui hidup kita yang menjadi surat terbuka. Lakukan yang benar. Alkitab mengatakan supaya kamu hidup, bukan hanya hidup dunia ini, tapi sampai dunia yang akan datang bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong kami mengerti firman Allah, mengerti rencana-Mu dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara, terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Ia datang kembali. Jadilah saksi, hiduplah benar, hiduplah kudus, persembahkanlah hidupmu yang benar. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama katakan amin.